di mana ini lagi? Aku di Gandaria, Mas. Melipir, nggak nyampe-nyampe kantor soalnya. Kita lagi ekstra hari ini emang, Bu. Luar biasa macetnya hari ini. Ya, perbarui semua akun-akun Netflix Anda, perbanyak jangan lupa Pakai data jangan lupa. Anda top up supaya selalu agile dan fleksibel. Gue kalau di depan umum manggilnya masa acong kan nggak enak. Ganteng-ganteng kalau dipanggil acong, Thomas, Mas. Dia masih nempel, Bu. Iya, masa manggilnya acong? Agak congkak apa gimana itu maksudnya? Aduh. Masya Allah, kita bisa langsung mulai atau gimana ini? Kok jadi gue yang nanya? Kebiasaan meeting. Hai. Sana. Sini, Pak. Jangan dong, jangan situ dong. Bukan apa Blocking kalau gitu. Kandita aja di tengah. Oh, iya, boleh. Kandita di tengah. Iya. Kita memisahkan kita. Saya jadi malu di tengah. Jadi Kandita narasumber dong, Mas Arman. Kenapa? Mas Arman hostnya ini. Jadi menurut Mbak Kandita bagaimana? Gitu. Jadi begini ya. Saya setuju sekali dengan Pak Ruli. Luar biasa. Luar biasa. Oh, belum. Belum ya. Melihat perkembangan ekonomi yang makin terimbas dengan pandemi gitu ya. Jadi menurut Mbak Kandita sneakers yang paling baik. Yang paling mahal saya tahu. Masya Allah, ria banget ya, luar biasa. Memang Riyamani itu udah jadi. Oh, Riyamani. Luar biasa ya Mas Arman. Ini semua tuh dikaitkan dengan improvement di remittance kayaknya. Sekarang. Kita boleh buat ya gitu. Kalau dipuji saya memang akan mengakui keluar biasaan saya itu. Tadi. Mas Arman hati-hati, ntar aku julid loh. Hati-hati loh Mas Arman. Ya, jadi pemirsa, kita akan melakukan unboxing mesin pompa air Sanyo hari ini yang akan dipandu oleh Ibu Kandita. Selalu muncrat lebih tinggi, pompa Sanyo. Pompa Sanyo ya. Itu favorit banget sama gue. Aduh. Ya, pun saja. Yuk, mari Kandita. Mungkin kita bisa mulai ya, Mas Arman, Mas Ruli. Ya. Bismillah. Halo, Silakan Ibu Kandita. teman di ASEAN dimanapun teman-teman berada, lagi di rumah, lagi WFH, yang di kantor lagi WFO. Selamat sore. Sore. Jumpa lagi. Jadi hari ini kita Jangan spesial masuk. Jangan masuk. tahun karena kita udah counting down ya, udah menghitung hari ini 2021 udah mau kelar. Kalau biasanya Kandita nemenin teman-teman di Meet the DJ Asian, sekarang Kandita nggak sendirian, nggak cuma bertiga, tapi juga berempat, karena nanti Kandita bakal bikin sama Bu Siska untuk acara Meet the Chief kali ini. Ini acara pertama, kita berhasil menculik para chief-chief di sebelah kiri dan kanan Kandita, ya Pak. Iya, siap. Karena Kok mendadak aku ya? Kenapa mendadak aku nih? jaga berat. Oh, juga. Saya nggak pakai jilbab hari ini. Gitu teman-teman. Jadi nanti Kandita bakal ditemenin sama Bu Siska juga. Nah, sekarang langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu Kandita mau ingetin kalau nanti bakalan ada hadiah langsung. Ini untuk 5 orang pemenang. Ada saldo Kaspro masing-masing Rp50.000. Lumayan tengah bulan ya. Ini dari narasumber kita yang baik hati, Bapak Ruli. Pak Dan Ruli. Pak Arman. Saya nasi bungkus saja. Pak Arman dan Cepuk mengucapkan selamat tahun baru. Ya, jadi teman-teman yang udah online, nanti siap-siap aja. Akan ada kuis dari Pak Ruli. Nanti ntar kita pilih pemenangnya ya Pak. Ada 5 pemenang. Saldo Kaspro Rp50.000. Kalau gitu langsung
Mulai aja yuk. Ya, selamat sore Pak Ruli dan Pak Arman. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sehat. Amin. Gimana, udah mulai rajin WFO terus kah atau WFH terus nih? Enggak jelas antara WFH dan WFO, tapi kami selalu happy disuruh yang mana. Ya. Dan kami selalu semangat Alhamdulillah. karena ada 50.000 tadi. Dan tidak boleh sebenarnya kalau dengan Pak Ruli tidak masuk ke Kaspro, tapi ke Kaspro Bank. Ke Kaspro Bank terus ke Kaspro Pak. Kaspro ditransfer menggunakan Remitro. Ya. Supaya GTV dapat Pak. GTV semua dapat. Udah mulai bicara teknis dan operasional ya, tapi sebelumnya teman-teman kan kita ingetin lagi nih, kalau ada di Jasian juga, Pak Arman, kanan Kandita ini sebagai Chief of Money Transfer dari Remitro, dan Pak Ruli di sebelah kiri Kandita ini dari DAB sebagai Chief Marketing Officer-nya. Kami dari Regu A. Betul. Ya. Coba dulu Bedanya Bel. siapa ya Pak? Ya. Belum ada Regu. Oh, iya. Itu cuma orang-orang yang lahir di bawah tahun 80. Saya nggak berani komen panjang Pak. Oh, pantas saya bingung ya. Ya, ya. Nah, jadi ngomongin soal kegiatan sehari-hari tadi kan kita udah nanya nih untuk WFO dan WFH. Ya, ada WFO, kadang WFH. Selain itu kalau Pak Arman dan Pak Ruli nih sehari-hari lagi sibuk apa sih selain pasti kerja udah pasti sibuk. Meeting padat banget nih kalau lihat di kalendernya. Selain itu lagi ada kesibukan apa nih yang lain? Kira-kira sisa apa Mbak? Tadi kan Mbak udah bilang Rebahan, sibuk. mungkin ya. Scrolling Instagram, Facebook, sibuk apa nih Pak? Alhamdulillah ya memang padat sih meetingnya Mbak. Jadi kalau misalnya dilihat ada kesibukan yang lain, alhamdulillah masih sempat olahraga, masih sempat dengar lagu sedikit dua dikit, main alat musik kalau nggak sengaja mungkin 1-2 kunci aja. Apa tuh gitu alat kan, ya. musiknya? Biasanya gitar, terus udah gitu seruling ya, cuman bangunin ular jadi kan saya nggak sering mainin aja. Arman. Saya selain ada pemotretan gitu ya. Ya maklum ini kan apa sih namanya, Yes. unboxing Betul. macam gitu ya. Usaha Pak Ese gimana Pak? Itu bersihin WC sama sedot WC, Ya, lancar ya. bayarnya pakai Kaspro tetap. Tetap ya. Dapat jadi Pak. Sebenarnya kalau kalender padat itu memang yang kalau emang nggak ada ya kita padat-padatin gitu. Jadi seolah-olah kesannya sibuk. Kalau Memang berubah benar. jadi gas dia menyublim. Menyublim ya, hafal ya. Dari- SMA kalau nggak salah Yes. pelajaran Anak menyublim. FIS dulu saya. Oh, Tahun depan udah nggak ada lagi. udah nggak ada penjurusan Saya Pak. tata boga. Jadi ternyata teman-teman hobi bapak-bapak di kiri kanan Kandita ini selain kerja meeting yang padat juga ternyata sebagai influencer. Pak ya? Iya, saya influencer Pemotretan, terutama buat diri saya model. sendiri terserang gitu ya. Sama Pak. Dan memang selain bekerja di rumah, saya memang seperti yang mungkin teman-teman di Remitro justru lebih tahu ketika kadang-kadang meeting itu, Pak, makanan kucing habis. Ya, elah, lagi ya. Pakai Justin Pak makanya. Apa namanya, pompa air atau macet segala macam, Yes. itu juga bagian dari Keseharian. keseharian. Itu sebenarnya nanti akan kita bahas tentang agility atau bijak. Seorang suami dan seorang karyawan di Asia. Bukan begitu Pak? Salah satu value ya teman ya, bisa diimplementasikan juga. Tapi sebelum Kandita lanjut ke ngomongin soal core value dari Asia Spirit-nya, teman-teman, ini kan tadi Kandita udah nanya soal hobi kegiatan sehari-hari, dan lagi-lagi Kandita tekankan kalau sehari-hari beliau ini memang padat, sibuk kerja untuk meeting dan yang lain-lain. Bicara soal dunia kerja, teman-teman, ada nih, Kandita juga mau tahu, teman-teman juga mungkin mau tahu perjalanan karir dari Pak Ruli dan Pak Arman sampai sekarang bergabung dengan DAB, bergabung dengan Remitro. Ini awal perjalanan karirnya seperti apa sih, Pak Arman? Mungkin boleh share pengalaman. Ini berat sekali sebenarnya gitu. Tapi apa boleh buat ya? Jujur aja Pak, jujur aja, terbuka. Ya, dulu kalau bicara tentang perjalanan karir itu gue pertama kali justru nyemplungnya adalah di fast moving consumer goods, teman-teman. Ya, fast moving consumer goods ini adalah justru yang sangat fast gitu, yang saat ini masih digunakan sama Pak Ruli juga. Waktu itu gue masuk ke perusahaan rokok. Ya, jadi
kalau boleh dibilang salah suspense sebenarnya gitu ya, bawa mobil blind van gitu ketutup semua, belakangnya rokok, lalu terus kemudian apa namanya, ada stiker, ada apa sih namanya, jadi kalau sekarang di Remitro itu kita pasang-pasang poster atau pasang-pasang apa itu namanya shop light segala macam, itu sebenarnya kerjaan yang dulu dilakukan juga gitu ya. Kemudian pindah ke perusahaan rokok juga masih belum apa namanya, belum sadar pada saat itu ya. Bukan belum sadar sih, memang yang mau nerima cuman itu gitu. Itu pertama di British American Tobacco, kemudian pindah ke Philip Morris, masih di perusahaan rokok, lalu kemudian setelah 5 tahun berusaha membuat orang menjadi lebih sehat dengan foto-fotonya itu ya. Merasa lebih maco karena apa namanya dulu apa namanya, Marlboro itu ketika kalau orang-orang apel ke tempat ceweknya itu selalu Marlboro-nya ditaruh di saku supaya kelihatan ganteng gitu ya. Walaupun wajah pas-pasan, tapi tetap gimana caranya supaya dapat apa lurah. Setelah 5 tahun kerja di perusahaan rokok, pindah ke perusahaan distributor namanya Dixon Keller Huber-Hagner. Makanya kalau bicara tentang distributorship sedikit-sedikit ngerti lah gitu ya, tentang distributorship di sana. Kemudian belajar lagi, masuk ke perusahaan Johnson namanya Johnson Home Hygiene Product, sempat hampir 2 tahun di sana. Kayaknya nggak, agak repot di sana karena kenapa, ketika kita nggak achieve target itu kita harus diminta untuk minum 1 Sloky Baygon. Jadi memang challenging sekali gitu Pak. Ya, serius Pak? Takut juga ya? Serius. Langsung loading dulu di sini. Padahal sih guru ini merangkai bunga kering ya Pak ya. Iya, karena Tata Boga. Kebana. Itu terus kemudian lagi dapat kesempatan untuk kerja di TRI waktu itu ya, di Haji Son tahun 2006. Haji mana Pak? Haji Cison. Haji Son ya. Tahun 2006 itu masih apa namanya, sama sekali belum launching pada saat itu. Belajar tentang gimana sih sebenarnya bikin SOP segala gitu, terus negatif skenario, dry run lah apalah yang memang dulu nggak pernah ketahuan apa sih yang dimaksud dengan hal-hal tersebut, jadinya udah jadi aja gitu kan. Setelah di sana pindah lagi ke banyak banget gue pindahnya kayak malu pula gue ceritanya. Itu aja. Kalau kemudian pindah ke Nokia ada 11 bulan, kemudian somehow dipanggil balik lagi, masuk lagi ke TRI, kemudian pindah ke 2016 masuk ke Western Union, dan kemudian dengan bangga, ini gue yang bangga ya, bukan teman-teman ya. Dia gue terus kemudian masuk ke DJ Asia sampai sekarang, ketemu dengan teman-teman, senang sekali gitu. Ya, alhamdulillah. Luar biasa karir perjalanan. Ditekokin dong, gimana? Luar biasa. Kami sangat bangga. Coba yang di belakang tolong tepuk tangannya lebih keras. Itu adalah yang bayaran saya untuk apa namanya, kampanye lurah. Mereka joget-joget gini-gini ya. Jadi saya memang sudah mempersiapkan setelah ini, kemudian saya memang menjadi apa lagi ya? Oke. Menjelang 2024. Betul Pak, benar. Udah ada tim horenya kalau Pak Arman. Tadi perjalanan kerja dari Pak Arman, teman-teman, dari perusahaan rokok, terus ke telco, berarti hitungannya juga bisa ya Pak ya? Ya. Ke perusahaan telco, terus distributor juga ada, sampai akhirnya Pak Arman sekarang menjabat di Remitro. Kalau Pak Ruli, share pengalaman kerjanya boleh Pak Ruli? Oke. Sebut saja nama saya Mawar. Awalnya saya ikut paman ke kota. Iya. Tapi bukan bakso borak sekarang. Jangan. Terus aku disekap. Gimana Pak? Ya, mungkin perjalanannya itu agak panjang ya, mengingat umurnya juga udah banyak gitu ya. Tapi saya coba persingkat aja, terutama yang mungkin sangat-sangat related sama pekerjaan yang sekarang.
Saya awal asal pertama kali saya kerja untuk sebuah perusahaan itu saya jadi tukang masak di Pizza Hut. Jadi nggak tahu siapa hubungannya sama yang sekarang ya, tapi somehow that's how I start things gitu ya. Terus akhirnya saya kerja di kuliah kan di daerah kampung gitu kan, terus masuk di kota gitu di perusahaan yang paling susah nomor 2 barangnya dijual, insurance. Jadi kalau pengalamannya selama sepanjang karir saya sampai sekarang itu udah kerja tuh pertama kali itu tahun 9. Kalau di Pizza Hut-nya mungkin dari zaman tengah kuliah tuh ya, tapi yang real profesional masuk kantor itu di tahun 96 itu di Signa Insurance. Sampai sekarang selalu jadi orang produk. Jadi orang product development gitu ya. So Signa it was like almost 3.5 years pindah ke Danamon. Di Danamon cukup lama. Di situ the real Chandra di muka ya. Kalau pasti di insurance itu sebagai produk nomor 2 paling susah di dunia dijualnya, karena kita menjual sesuatu yang menurut orang belum tentu perlu, dan kalau perlu dia harus kalau nggak kecelakaan mati dulu, then you have to sell that, right? Dan di package menjadi suatu produk yang orang bisa, so it's quite a challenge pertama kali kerja. Masuk ke Danamon, sebelumnya sempat sih sebentar aja itu magang kayak di semacam perusahaan reksadana ya, investment retail. Karena itu saya diajak masuk ke dalam ke Danamon di awal itu di reksadana retail untuk perusahaan untuk jualan produk reksadana, investment retail, bond dan segala macam, sampai akhirnya muter di Danamon 9 tahun lebih, hampir 10 tahun itu masuk ke cash management, masuk ke produk-produk yang treasury dan lain sebagainya, dan move to Rabobank, ketemu sama market yang sifatnya itu komersial SME di situ. Terus akhirnya pindah ke ke G4S. Di sana G4S itu cash in transit ya. Yang kalau bapak-bapak lihat ada mobil-mobil yang bawa duit dan segala macam. So I was there like 8 bulanan. Pindah ke Bank Ganesa dan akhirnya masuk Indosat. Setelah dari Indosat baru akhirnya bergabung, diterima di sini, alhamdulillah Kak. Bisa nongkrong di Kopas dan ketemu sama bapak-bapak dan adik. Bapak-bapak dan adik. Anak-anak. Alhamdulillah. Dari sudut biru. Ya. Silakan. Thank you Pak. Mana suaranya? Terima kasih Pak Ruli, Pak Arman, untuk sharing pengalaman kerja yang ternyata emang jam kerja Pak Arman dan Pak Ruli juga udah dibilang tinggi ya teman-teman. Udah bertahun-tahun kerja di berbagai bidang ya. Pak Ruli di bank, Pak Arman juga di Western Union, pernah di distributor dan di perusahaan rokok. Nah, banyak situasi yang mengharuskan untuk terus beradaptasi setiap kali pindah kerjaan kan ya Pak ya. Nah, ini gimana sih caranya di lingkungan baru terutama di dunia kerja? Apakah susah? Apakah mudah? Apakah Pak Ruli dan Pak Arman termasuk orang yang ekstrovert sehingga gampang mingle? Apakah introvert dirinya di awal agak susah tapi as a professional, mau nggak mau harus bisa beradaptasi. Gimana nih Pak Ruli atau Pak Siapa dulu? Oke, kalau di saya alhamdulillah mungkin nggak seahli Pak Arman untuk pindah-pindah gitu ya. Saya mungkin pindahnya nggak terlalu banyak, tapi kebetulan environment-nya itu cukup ekstrim berubahnya. Jadi yang pertama multinasional, sangat kecil gitu ya, dan organisasi sangat flat. Di atasnya udah langsung ke direksi gitu ya. Terus pindah ke Danamon yang memang secara organisasi itu panjang ke bawah, tapi karena private ya, jadi memang everything itu driven by by pemilik lah. Terus selanjutnya kan masuk ke Indosat ya, as we know it, BUMN yang sedang perkasa-perkasanya dan banyak perubahan dan kebaikan yang dibawa oleh Indosat ya. So poinnya adalah selalu masuk ke tempat baru itu pasti selalu ada perbedaan. Gitu ya. Dan yang penting nomor satu adalah mindset-nya kalau buat saya pribadi. Karena gini, nomor satu pindah kerja itu nggak pernah karena saya sebel sama tempat sebelumnya. Itu selalu adalah karena memang ada challenge yang menarik ya. Jadi ada passion yang menarik saya untuk pindah ke tempat baru karena ada pekerjaan baru, ada minat baru, ada area baru untuk dieksplor dan sebagainya.
So di tempat baru itu dengan mindset yang memang positif aja ya. Nomor satu, kita melihat ya memang kerjaannya menarik, ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu aja yang kita tularkan dulu ke sesama, ya, ke tim dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, saya sangat percaya bahwa di semua tempat, di semua lingkungan, manusia itu pada dasarnya baik dan mereka tujuan kerjanya itu sama-sama ingin kasih value ke sesama. Tapi ada yang caranya mungkin lebih diem, ada yang lebih terbuka, ada yang punya batasan-batasan normatif segala macam. Tapi garis merah, garis lurusnya adalah benang merah yang menyambung semua. Semua orang itu pada dasarnya orang baik yang ingin memberikan value. Tinggal kita satukan aja sama-sama kita menuju itu. Dengan message seperti itu, alhamdulillah dari satu tempat ke tempat yang lain survive. Karena itu selalu ketemu di setiap titik itu pasti ketemu. Dari saya sih itu sih. Bahasa gue formal banget ya. Enggak dong. Pak Arman, gimana Pak cara beradaptasinya dengan perubahan yang mungkin ada yang ekstrim kali ya Pak? Ya, sebenarnya yang pertama memang pada dasarnya memang tadi gue cerita bahwa dari awal tuh gue orang sales gitu kan, dan sampai sekarang pun orang sales gitu. Dan kebanyakan orang sales itu sebenarnya adalah gimana caranya membawa diri kita supaya kita bisa diterima di banyak lingkungan gitu ya. Tapi memang uniknya di sini adalah gue memang pengennya adalah jadi diri gue sendiri. Artinya ketika gue artinya gue senyum sama orang, gue sapa orang segala macam itu memang itu gue gitu. Bukan karena gue harus jadi orang lain kemudian orang jadi suka sama gue, enggak seperti itu. Karena memang dan kita ini semua kan setara, artinya cuman memang kebetulan aja kita memang diamanahi dengan role-role yang berbeda gitu kan. Jadi pada prinsipnya kita sama, nggak ada sesuatu yang kita punya tujuan yang sama juga. Cuma tadi itu kita dikasih amanah juga. Kemudian hal-hal yang memang contohnya apa yang memang kita nggak suka diperlakukan orang lain, ya kita juga jangan lakukan seperti itu juga gitu. Dengan rumusan-rumusan seperti itu tadi, sebenarnya ketika kita masuk ke dalam satu lingkungan yang baru, berdasarkan pengalaman nggak pernah sulit sih. Cuma memang ketika masuk ke dalam lingkungan ada aja memang yang memang berpikir yang mungkin walaupun tujuan sama tapi dengan cara yang berbeda atau mungkin dengan treatment yang berbeda, ya itu wajar lah karena memang di dalam satu organisasi itu kan majemuk ya, banyak orang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam pengalaman gitu, sehingga tapi gue tetap yakin pada satu saat itu semua akan align gitu. Sama ketika kita masuk ke sini membangun sama-sama dengan teman-teman, masuk dengan berbagai macam pikiran yang berbeda, latar belakang yang berbeda, experience yang berbeda pula. Makin lama, makin ke sini udah kita udah solid, benar baru ya. Kita udah align, kita udah tahu karakter masing-masing, kita jadi bisa menyesuaikan diri seperti itulah. Dan kayaknya itu sesuatu yang normal ketika sama lah kayak gitu, kita ketemu dengan pasangan kita nggak bisa langsung klik kemudian kita bisa bahkan yang gitu tetap aja masih berantem juga gitu kan, dan itu merupakan dinamika dari organisasi. Justru disagreement bahkan itu memang tetap kita perlukan untuk bisa membuat perusahaan kita tumbuh. Kalau memang semuanya iya aja, nggak ada yang bisa mengcounter tentang satu ide ataupun satu masukan, ya perusahaan tersebut nggak akan bisa maju. Paling kalau nongkrong nyolong jadi halal ya Pak ya. Gitu kira-kira. Kalau diibaratkan pesawat terbang gimana Pak? Bingung nih, ada maling nggak mah, coba ada mikir dulu metamorfosa ini. Takut salah ngomong nih, takut salah ngomong publik. Live soalnya live. Oke, berarti tadi mengutip juga dari perkataan Pak Ruli bahwa ada beberapa value yang dipegang dengan perubahan ini kan, ada yang perubahan lingkungan, perubahan tempat kerja, perubahan dengan bagaimana kita deal dengan orang-orang, dan sambil ngingetin juga nih kan kita teman-teman ada beberapa core value yang kita pegang. Ini juga teman-teman udah sering banget dengar, udah baca komiknya, udah ikutan di AB Trivia Day. Kalau kita memegang ada 4 core value nih teman-teman. Ada yang masih ingat core value-nya apa aja? Asik. Untuk yang di sini ingat? Ini 50.000 loh hadiahnya. Ketik di sini ya.
Ketik di sini. 50.000 untuk orang pemenang, tapi bukan itu pertanyaannya. Karena kan itu cuma mengingetin, ada beberapa core value yang selalu kita pegang sebagai DJ ASEAN. Ada integrity, ada agile, ada speak up, dan ada teamwork nih teman-teman. Dari berbagai jenis macam perubahan dunia kerja tentunya, kayak tadi Pak Arman bilang bakal ada disagreement juga dengan lingkungan baru mungkin, dengan staff-staff baru, dengan para pekerja baru yang lain, ada juga mungkin ketemu dengan leader baru, ketemu dengan bos baru. Akan dari Bapak di sini sebagai profesional yang jam terbang kerjanya juga sudah tinggi, apa sih Pak core value yang selama ini Bapak pegang sampai akhirnya ada di titik yang sekarang? Pak Arman dulu apa saya dulu? Dimulai dari yang berkah. Kalau dari saya pribadi ya, ini mungkin ada dua yang saya sangat pegang sekali. Dan ini kita bicara core value terhadap hidup ya. Jadi nggak cuma pekerjaan, tapi alhamdulillah juga sangat-sangat applicable di pekerjaan. Nilai-nilai. Pertama, bapak saya dulu pernah bilang gitu ya, jangan pernah ngambil hak orang lain. Pernah itu ada yang udah ada yang jaga, gitu ya. Yang penting sekian. Padahal juga haknya kamu itu turut Allah memang itu satu. Yang kedua, believe it or not, bos pertama kalinya saya yang itu adalah kita di pekerjaan itu kita harus benar-benar jaga integritas. Jadi jangan pernah, kalau bahasanya dia ya, jangan pernah ada hengki-pengki, main kotor dan apa segala macam. Nah, saya merangkum yang terakhir nih ya, dari ada salah satu rekan teman baik saya ya, itu yang bilang intinya jadi orang baik. Jadi orang baik ini ternyata rangkuman dari banyak hal. Salah satu adalah kita responsif terhadap tugas utamanya kita. Kita responsif terhadap apa lingkungan kita ini ada yang perlu bantuan atau tidak dan segala macam. Kita responsif juga terhadap perbaikan dirinya kita. Kita harus senantiasa memperbaiki. Jadi itu ternyata erat sekali dengan yang itu tadi, integrity ya, terutama nomor satu. Jadi mungkin yang paling mempengaruhi di saya itu dari dulu adalah integritas. Itu dari saya ya, Pak Arman. Mungkin kan disuruh nyebutnya cuma satu doang. Dua, Pak. Oh, dua ya. Pak Arman 2 ya? 3 deh kalau gitu. Oke. Kalau 50.000 nih Pak hadiah. 50.000. Ayo, saldo Castro 50.000. sebenarnya tadi itu masuk yang core value dari yang integrity gitu ya. Agility itu kan datangnya justru karena kita ngerasa tanggung jawab. Iya. Kita jadi tanggung jawab itu ke perusahaan, ke lingkungan, bahwa we have to change menjadi sesuatu yang baik. Tapi berubahnya ini menjadi sesuatu yang baik itu juga nggak boleh menye-menye gitu. Jadi harus sesingkat mungkin, secepat mungkin mendapat yang baik itu dengan cara yang sama mungkin. So, tapi mungkin Pak Arman bisa lanjutkan. Ada value apa lagi? Iya, mungkin kalau tadi Pak Ruli diingatkan sama bapaknya, saya juga jadi ingat orang tua saya bapak saya pernah bilang juga tentang bahwa professional never stop to grow. Walaupun itu bukan pernyataan dia asli ya, intinya not originally come from him, but dia juga quote dari entah dari buku atau apa namanya itu disampaikan ke saya. Apa yang dia maksud adalah penjabarannya bahwa ketika kita sebagai profesional, dimanapun posisi kita, dimanapun situasi kita, bahwa kita selalu akan bisa mendapatkan pelajaran dari semua kejadian kita, apa yang memang kita kerjakan gitu ya. Dan bukan berarti setelah kita mencapai pada posisi tertentu, mencapai pada itu kita kemudian stop belajar, bukan seperti itu. Itu yang memang saya coba tekuni gitu ya, bahwa itu yang memang salah satu yang kita pegang gitu, yang juga selain apa yang saya juga tadi dengar hal yang sama dari orang tua kita, untuk apa yang tadi Pak Rudi juga sampaikan gitu tentang integrity gitu ya. Saya pikir value-value ini juga banyak ditanamkan kepada orang-orang yang juga selain kita yang ada di sini kan. Dan apa yang kita lakukan di sini sebagai satu perusahaan, satu organisasi ini adalah bagaimana untuk bisa mengalign nilai-nilai yang kita ingin adopt, nilai-nilai yang kita percaya bahwa ini adalah sesuatu yang memang bisa membuat kita jadi tumbuh lebih baik lagi gitu kan ya. Karena seperti kalau kita bicara tentang teori-teori organisasi, bahwa
banyak hal yang sebenarnya bisa membuat perusahaan tumbuh. Salah satunya sebenarnya adalah dari sisi budaya perusahaan itu sendiri, gitu kan Pak. Ya. Dan kalau memang merujuk dari kayak macam teori strategic management di mana ada competitive advantage segala macam, salah satu teori yang ada di dalam buku-buku lah gitu ya, ataupun jurnal-jurnal itu bicara tentang bicara tentang apa-apa aja sih yang kalau bicara tentang competitive advantage kan apa yang sulit untuk ditiru sama orang, yang rare gitu ya, yang valuable gitu ya, dan yang sifatnya intangible dan sulit ditiru. Karena kalau produk mungkin gampang ditiru, atau artikan ini dalam waktu 8 bulan, 1 tahun orang bisa niru gitu. Tapi kalau bicara tentang budaya perusahaan, ini nggak bisa langsung orang copy paste gitu ya. Ini bicara sesuatu yang memang ya orang masuk ke situ, orang akan memiliki budaya yang sama, punya pace yang sama, punya passion yang sama, punya cara etos kerja yang sama gitu. Jadi ketika kita bicara tentang core value dari perusahaan ini, walaupun kita di sini ketawa-ketawa gitu, tapi ini sesuatu yang serius, ini sesuatu yang memang penting ya, untuk bisa membuat kita ini punya pemahaman yang sama untuk bisa melaksanakan tugas kita sama-sama. Ya. Bear in mind juga bahwa apa yang ada di kami ini, mungkin kalau boleh mewakili Pak Ruli juga, bahwa belum tentu menjadi satu, kita juga pastinya belum sempurna gitu ya Pak Ruli ya, dalam melaksanakan ini juga, tapi artinya kita akan sebagai orang yang memang diberikan amanah, kita tentunya punya kewajiban lebih dalam hal memberikan mempromosikan nilai-nilai ini gitu, memberikan contoh-contoh gitu ya. Sekali lagi bahwa tolong di bold, di italic, dan di apa lagi? Underline. Di underline gitu, bahwa kita hanya manusia biasa. Oke. Wah, biasa. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Setuju kan, kalau core value ini menjadi salah satu pilar dari perusahaan agar perusahaan tersebut terus maju, ya baik dengan timnya maupun ya keseluruhan perusahaan tersebut gitu loh. Nah, kalau misalkan kamu juga mau maju dompetnya di tengah bulan, ya kali ini Kandita mau ngingetin nih sebelum nanti teman-teman bakalan di host sama Bu Siska. Jadi Kandita mau ngingetin sekarang teman-teman siap-siap. Ya, untuk yang online berarti ya Pak Ruli ya? Untuk yang Offline ikutan juga online di dan online, offline kan? sih boleh aja. Ya udah, berarti yang offline di sini ikutan di online. Pak Ruli mau bagi-bagi, Pak Arman dan Pak Ruli. Pak Arman mau bagi-bagi nasi bungkus. Yes. Pak Ruli. Saya akan berbagi juga. Nah, Pak Arman dan Pak Ruli akan berbagi. Jangan khawatir, pokoknya kita akan berbagi. Nah, jadi ada 5 orang pemenang, teman-teman yang nanti bakalan kita pilih dengan masing-masing hadiahnya saldo Kaspro Rp50.000. Nah, sekarang Pak Ruli bakal memberikan pertanyaannya. Oke. Terima kasih, Nak Kandita. Sama-sama, Pak. Oke, gini. Mungkin pertama saya akan menyampaikan dulu satu hal di mana kita sangat beruntung ya, bahwa kita ada di perusahaan yang sangat agile, sangat open, sangat passionate gitu ya, dan ada di dalam pusaran bisnis dan perkembangan industri yang memang lagi di depan-depannya. So semua kita sangat beruntung, alhamdulillah gitu ya. Jadi tapi untuk seperti biasa ada di depan, ada di atas gitu ya. Itu mungkin bukan guncangan, tapi good challenge-nya itu malah makin banyak untuk membuat kita jadi lebih baik dan lebih baik. Nah, alhamdulillah company-nya kita itu sudah ngebantu. Mungkin kita sebelumnya di perusahaan yang lama seperti apa, atau ada mindset di tempat yang lain seperti apa. Tapi manajemennya kita di sini udah sama-sama mikir untuk di dalam industri yang sedang kita jalankan dengan jenis partner dan customer, kita B2B2C model kayak apa. Company ini sudah membantu menetapkan setidaknya ya ada 4 value core yang akan insya Allah sangat baik sekali, nggak cuma kita dalam mengerjakan pekerjaan kita sekarang, tapi dan juga cocok dengan kondisi industri yang sekarang, tapi juga it's a very good thing untuk kita terapkan in life. Ya, mungkin saya boleh remind ya, yang 4 hal itu tadi kan ya. Pak Arman nanti izin dibantu ya. Kita ini ada 3 yang pertama ini yang saya sebutkan itu kan ada agility, ada ada integrity sama ada teamwork ya. Nah,
dari 3 ini sebenarnya ada satu yang sangat penting banget disebut sebagai speak up. Nah, speak up ini sebenarnya ada di 3-tiganya. Jadi kalau misalnya kita bilang tadi kita agile, semua kita sudah tahu. Mungkin teman-teman sudah lihat di grup DAB-nya kita atau di beberapa sharing knowledge dari teman-teman HR dengan nicely done udah disampaikan. Cuman jangan lupa di bagian speak up-nya ini. Ini speak up ini kemarin-kemarin itu sempat ada yang bertanya-tanya ya, speak up itu apa? I tell you what's not. Speak up itu bukan julid, speak up itu bukan nyinyir gitu ya. Dan speak up ini yang paling penting adalah menyuarakan 3 ini tadi. Bagian dari integrity ya, kita kasih tahu kalau ada yang salah dengan baik, kita kasih tahu dengan tujuan bahwa we want to make things better. Terus kita juga speak up dalam arti kalau ada yang punya ide, share it with us. Gitu ya. Di sini nggak ada Superman. Di tempat ini tidak ada Superman. Dimanapun nggak ada Superman. Superman adanya di komik DC aja gitu kan. Itu pun di situ dia harus punya teman banyak karena itu dia bikin Justice League. Nggak bisa dia sendirian. Ya, we need each and every one of everyone. Di sini ya untuk kasih ide, kasih masukan sampai segala macam. So jangan stay quiet. We need you ya untuk supaya kita bisa sama-sama agile bareng-bareng. That's why setelah itu nongol akhirnya teamwork-nya nongol. Dan teamwork itu cuma jalan kalau saling speak up, saling support dan segala macam. So dari 4 ini ya, jadi teman-teman tadi kita udah sama-sama sharing ya. Ada 4 core value yang dari manajemen itu sudah bantu untuk sharingkan, pilihkan untuk kita sama-sama. Sekarang mungkin kita masuk ke dalam bukan pertanyaan ya, tapi lebih kepada kita kepengen tahu pendapatnya dari teman-teman nih, pendapatnya dari semua yang ada di online maupun offline O2O berarti. Kalau offline to online berarti habis gelap terbitlah terang, ya, kayak Ibu Kartini. Nah, kita kepengen dengar dari teman-teman semua ya. What do you think about these values ya? If you are in kalau teman-teman semua ada di dalam sebuah kondisi gimana ya, sebelumnya jawabannya nanti di chat ya. Jawabannya di chat, ya? teman-teman diketik. Nanti kandidat temenin sama Mas Dian sama Mas Anis juga untuk ngecek jawaban teman-teman. Mbak Dian sama Mas Anis, gimana? Tuker namanya. Aku ketuker ya tadi. Oh ya. Mas Dian dan Mbak Anis. Memang bahwa Anis itu ternyata Mas. Bukan Pak, bukan. Oh, bukan. Mbak Anis dan Mas Dian. Dian itu Mbak. Mungkin saya butuh 50.000 nih Pak untuk kopi, ya mungkin. Ya, ini ditulis nanti jawabannya teman-teman diketik, nanti disortir sama kita dijurikan oleh teman-teman yang ada di sini ya. Dijurikan bukan dijurikkan. Bukan. Ya. So now imagine kondisinya adalah ya tadi again sekali lagi kita mau lihat pendapat teman-teman mengenai value yang dari 4 tadi kita. Ya, jadi sekarang bayangkan teman-teman ada di dalam mobil sama mertua yang nyetir ya dan kakak ipar yang bawel dan istri Anda atau suami Anda gitu ya, pasangan Anda yang sedang gendong anak Anda. Mobilnya itu tiba-tiba terjebak macet di perempatan sana, tiba-tiba ruwet banget gitu ya. Kadang-kadang kayak wajahnya Pak Arman kalau lagi ngelihat NPCN-nya lagi ngadet. Jadi macet, perempatan, mobilnya terus udah gitu hujan, ya, kejebak di dalam mobil, kacanya rusak, AC-nya juga nggak dingin, ya. Oh udah. Pokoknya seru banget ya. Di sebelah kanan ada atlet yang habis olahraga. So, intinya di dalam mobil situ situasinya itu ada bapak mertua yang tiba-tiba panik karena keluarganya itu dalam kondisi sedemikian rupa. Ada kakak mertua, ada kakak in-law kakak ipar gitu ya. Yang teriak-teriak udah ini terabas aja jalanan ini gimana sih itu orang belum parah banget sih. Ada istri yang lagi nenangin anak karena ternyata harus ganti popok. What do you do? Jadi kita coba pengen tahu pendapatnya teman-teman, ditulis aja, diketik aja di chatnya. Dan you don't need to solve the whole problems world, gitu ya. Jadi kita nggak perlu semua isu terus dipikirin, nggak. First thing comes to mind. Apa yang harus dilakukan? Satu hal aja yang di-solve itu udah alhamdulillah dan pakai value yang mana dari salah satu dari 4 tadi. Oke, jadi ada satu tiba-tiba jawab 4 ya sakar. Tapi intinya
we need your quick thinking on this. Oke, jadi ini lebih ke strategical question ya Pak ya, lebih ke it's not really a riddle, tapi kamu harus bisa menggunakan mungkin lebih ke logika ya Pak Arman ya. First thing pops up to mind, jangan terlalu teoristis. Kalau misalkan lagi ada di situasi yang udah ruwet banget, kamu udah panas, emosi sekitar kamu udah ngeng berisik semua, ada suara bayi nangis, ada suara kakak ipar atau mertua kamu lagi mertua panik gitu ya, mertua panik, kakak ipar suruh terabas-terabas, mobil nggak maju-maju nih, kira-kira nih teman-teman dari 4 value yang selalu kita punya, yang selalu kita pegang nih, first thing yang kamu lakukan nih apa? Gitu kan Pak Ruli pertanyaannya. Contoh misalnya gitu ya, tiba-tiba kamu teriak, aku minta cerai. Itu bukan speak up, itu bukan speak up. Itu kan. Atau tiba-tiba ya udah kamu tinggalin mobilnya, buka pintu, jalan aja sendiri gitu ya. Aja gitu. Atau orderin Gojek satu-satu gitu. Nah itu yang mana kamu boleh ketik jawabannya teman-teman. Nanti Pak Ruli bakal ngecek juga jawabannya. Nanti kita pilih 5 orang pemenang untuk dapetin masing-masing Rp50.000 saldo Kaspro. Nah teman-teman sambil berpikir juga kita masih akan melanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Tapi kali ini kan kita mau silam. Ya, karena sekarang yang bakalan ngobrol sama Pak Ruli dan Pak Arman ini ada Bu Siska. Ibu, selamat sore. Selamat sore. Maaf ya, mestinya ada di situ, tapi saya stuck. Persis kejadiannya seperti Pak Ruli yang tadi ya, untunglah saya nggak lagi sama mertua atau kakak ipar gitu. Jadi bisa langsung melipir. Cari tempat buat call gitu. Oke. Baik, Mas Ruli, Mas Arman, kita lanjut ngobrol ya dari online nih. Kalau tadi Mas Ruli dan Mas Arman udah cerita gitu ya, pengalaman dari awal kerja, kemudian sampai hari ini berada di Digi Asia, values yang diterapkan di dalam hidup gitu ya. Sebenarnya karena saya percaya yang namanya values itu nanemnya tuh bukan dari perusahaan, bukan dari sekolah, tapi dari rumah, dari orang tua kita. Itu yang akan kebawa terus gitu ya. Sekolah atau kantor itu hanya bisa extending aja, merimain kembali apa sih yang penting gitu buat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari maupun bekerja. Nah, pertanyaan saya nih, sekarang ini karena kan tadi bicara agility ya, di industri kita ini kan sangat-sangat agile. Ketika contoh sehari-hari aja lah ya, kita udah bikin yang A, tiba-tiba direction berubah ke B gitu kan. Lalu kemudian harus segera cepat-cepat. Atau misalnya kita harus segera brief tim di bawah. Atau misalnya harus segera brief partner yang ada di luar bahwa oh ini ternyata nggak bisa sekarang karena ada kendala bla 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 bla, sehingga kita harus bisa manage expectation-nya mereka. Nah dari semua kejadian-kejadian ini yang relate dengan value yang kita pegang gitu ya, mana sih menurut Mas Arman kejadian yang paling challenging dan how to overcome it gitu versinya Mas Arman dan Mas Ruli? Monggo siapa duluan? Dimulai dari kiri. Selalu dari kiri ya, Bo. Monggo, Mungkin Mas. saya nggak akan refer ke specific case dengan menyebut merek dan Tidak menyebut usah menyebut ya. Mungkin refer ke satu kejadian yang bersama-sama kita pernah alami, Mas Ruli bersama Mas Arman juga gitu. Supaya teman-teman juga tak dapat gitu, feels-nya dapat. Betul. Jadi situasi problemnya adalah ada kerjasama yang kita lakukan di awalnya aja, itu kerjasamanya itu sudah melibatkan banyak pihak. Itu kalau saya hitung itu minimal tuh ada 4-5 pihak ya Pak Arman ya. Ya. Kok tahu? Nah, saya bisa membayangkan itu. Dari mukanya udah kelihatan yang mana gitu ya Mas Arman. Bayang masih di dalam mobil tersebut, Pak. Mau ganti popok ya. Nah, jadi pressure-nya itu adalah satu yang involve banyak perusahaannya, company-company yang berkepentingan, timeline-nya juga cukup mepet gitu ya. Sama terus setelah akhirnya berjalan gitu di tengah jalan sudah live bahkan tiba-tiba harus ada perubahan di tengah jalan dan segala. Nah, jadi mungkin yang paling penting itu biar bagaimana adalah kita ngeliat kalau saya itu selalu waktu dari zaman dulu gitu ya, itu selalu tujuan lo apa.com. Jadi selalu kita lihat ini ujungnya apa, tujuan akhirnya apa, dan kenapa harus dicapai. Dalam arti begini, yang nomor satu, kita nggak mau jangan sampai ada satu atau dua pihak yang terlalu dominan dan ngikutin, karena banyak orang yang sebenarnya itu cuma nice to have aja. Jadi ujungnya itu adalah bahwa memang
kita harus sepakat sama-sama kalau ada perubahan ya di tengah jalan. Itu nomor satu, sepakati dulu bahwa yang perubahan ini, satu perubahannya itu memang impact-nya itu sangat penting. Apakah terkait terhadap efisiensi, kebocoran, atau memenuhi regulasi, atau memang membuat kerugian besar dan segala macam gitu ya, atau ada efek yang lain-lain. Kalau semua sudah sepakat, kita harus berani untuk ngelit ya, untuk ngasih tahu ke semua orang bahwa this is the urgency of the situation, kenapa harus berubah. Ini kita sepakatin dulu sama partner-partner yang di luarnya ini ya. Setelah mereka semua satu bahasa, satu garis, dan sama-sama sepakat harus dilakukan, fine. PR yang keduanya adalah ngomong ke dalam, biar bagaimana tim kita adalah human. Ini adalah manusia yang harus kita sama-sama manage. Mereka itu dari kemampuan mereka, kecapeannya mereka gitu ya. Tapi biasanya itu bahasanya itu satu ya. Kalau memang demi kepentingan tim perusahaan, apalagi nanti kita kasih tahu bahwa efek ujungnya itu, imbasnya itu tuh seberapa damaging gitu ya. Karena kan biasanya perubahan sistem, perubahan operation mechanism, finance dan segala macam itu kan selalu ujung-ujungnya adalah yang paling penting adalah kalau misalnya ada kaitannya sama regulasi. Yang kedua, kalau misalnya ada kebocoran atau terjadi kemungkinan fraud dan apa segala macam. Yang ketiga, ada terjadi efisiensian yang sangat parah. Misalnya tiba-tiba harus ada jumlah deposit yang terlalu besar lah, dan duitnya nggak masuk-masuk, nggak settle-settle. Yang keempat adalah kaitannya sama revenue. Kok ternyata cilik yang didapetin gitu. Nah, biasa 4 hal ini yang jadi hal utama kenapa something harus berubah. Nah, biasanya pengertian kebersamaan bahwa salah satu atau salah sekian dari 4 ini adalah penting. Itu yang membuat kita itu semua jadi sama-sama bisa sepakat, oh ya, we have to do it. Dan kita harus berubah, mau nggak mau. Kalau nggak nanti jeblos nyemplung sumur, lebih parah lagi akibatnya. Nah, ini mungkin 2 hal itu tadi, Mbak. Menyamakan di luar, menyamakan sama yang di dalam. Insya Allah kalau udah sama-sama sepakat, ya udah kita tinggal ketawa-tawa bareng, keringetan, berdarah-darah, tapi kita kerja. Mungkin kurang lebih seperti itu kali ya. Oke, thank you. Mas Arman gimana, Mas Arman? Iya, setuju sekali pasti dengan Pak Rudi gitu ya, karena nggak mungkin saya di forum ini nggak setuju sama Pak Rudi. Nanti minta deposit loh. Baik, itu benar sekali apa yang tadi disampaikan Pak Rudi. Cuman mungkin seperti yang mungkin banyak teman-teman dari tahu tentang agility, berarti juga bicara tentang tadi ada konsep change management ya. Kalau tadi Pak Rudi sudah menyatakan memberikan contoh dari sisi aplikasinya seperti apa, mungkin kalau sedikit nyerempet teori, kalau bicara change management itu kan ada kotaknya gitu, mulai dari yang pertama setiap kali ada perubahan. Kalau kita ini kan bicara tentang agility ya Mbak ya, bicara berarti ada perubahan gitu. Tadi hari ini minta A, besok atau minta B atau jadi B dan segala macam. Pasti kebanyakan dari manusia itu bicara tentang resistant. Ya, jadi di kotak pertama itu bicara tentang resistant. Nah, kemudian setelah resist, baru kemudian orang bicara tentang bagaimana supaya jangan sampai kejadian itu masuk ke kotak kedua. Ketika orang sudah mulai mikir lagi, masuk ke kotak ketiga, di mana namanya kita akan orang-orang kebanyakan akan explore apa, what's in it for me, gitu. Kalau gue berubah, sebetulnya buat gue apa sih, gitu kan? Nah, terus baru kemudian yang terakhir adalah bicara tentang commit, gitu. Jadi kalau bicara tentang box-nya itu adalah selalu kebanyakan seperti itu tadi, gitu ya. Dari resistant, lalu kemudian dia akan tahan, kemudian dia akan explore, lalu kemudian dia akan commit. Nah, sekarang kalau bicara tentang agility, di mana sih sebenarnya letak agility di kurva tersebut, bahwa seberapa cepat kita mencapai dari yang tadi titik resistant itu tadi menjadi titik komitmen. Jadi artinya kita harus bisa mentranslate tentang resistant itu kita dengan komitmen yang gimana caranya supaya bisa cepat jadi ke arah komitmen itu tadi kan ya, kurvanya seperti itu tadi. Nah, susah karena kenapa? Budaya kebanyakan manusia selalu pasti akan lihat pas uniforminya gitu. Kenapa gue harus berubah? Kemarin bilang lu minta tempe, sekarang gue tahu-tahu suruh bikin tahu gitu, padahal udah jadi tempe gitu. Nah, justru inilah sebenarnya yang memang dituntut pada
tingkat kompetisi yang ada saat ini gitu. Kita bicara tentang hyper competition saat ini, kita bicara tentang, kalau saat ini bicara tentang remittance katakanlah, atau mungkin kita bicara tentang payment, banyak perusahaan yang memang bisa melakukan hal yang sejenis dari sisi kita, memberikan service yang sama, memberikan produk yang sama. Justru agility ini yang memang tadi jadi satu core value yang benar-benar, salah satu yang benar-benar penting untuk bisa diterapkan buat semua, buat semua gitu ya. Dan tentang bagaimana merubah dari resistansi itu menjadi komit dalam waktu cepat, memang butuh pemahaman. Nah, disinilah sebenarnya peran dari kita ini sebagai leader gitu. Bagaimana bisa mentransformasikan, menginformasikan, mengkoordinasikan bahwa perubahan tersebut ini dilakukan semata-mata adalah buat kebaikan kita, gitu. Ya. Dan bukan tugas yang mudah memang, tapi juga bukan tugas yang impossible untuk dilakukan, gitu. Sehingga buat kami yang kebetulan diberikan amanah membantu mengkoordinir teman-teman, itu sebenarnya juga satu hal yang setiap hari kamu harus belajar tentang bagaimana mengconvince, bukan hanya mengconvince teman-teman dulu. Yang pertama kali harus diconvince untuk terjadi perubahan adalah diri kita dulu sendiri. Karena bagaimana kita mau meyakinkan ke teman-teman kalau kita sendiri nggak yakin. Nggak mungkin kita bilang bahwa ya gue sebenarnya nggak setuju sih, tapi ya gimana ya, nggak mungkin juga seperti itu. Itu menurut gue adalah sesuatu yang ketika kita sampaikan kepada tim kita adalah sesuatu yang kayaknya kok jadi kurang bertanggung jawab gitu ya. Sebagai leader kita memang dituntut untuk bisa mentransformasikan, memberikan ide-ide bahwa tentang perubahan tersebut pasti ke arah yang positif. Dan buat Mas Dian, tolong ketika mau screenshot, tolong pada saat di mana saya sedang ganteng-gantengnya. Saya akan protes ketika foto yang dipajang di dalam email tersebut, Pak Ruli, itu dalam kondisi saya lagi gitu. Itu saya Mas 3/4 ngadep kanan. Ya. Atas ya, Pak. Atau dia aba-aba ya. Atau dia aba-aba ya. kurang lebih gitu kira-kira. Luar Oke. biasa. Untuk keterangan selanjutnya yang mau mendapatkan tips-tips herbal dan kecantikan selanjutnya, klik link di bawah ini. Tolong like and subscribe di dalam channel ini, jangan lupa teman-teman ya, karena Mas Arman dan Mas Ruli ada YouTube tersendiri untuk tips and tricks implementasi values nanti. Oke, terima kasih Mas Arman dan Mas Ruli buat sharingnya. Jadi kalau yang saya bisa tangkep ya tadi dari hasil sharingan Mas Arman dan Mas Ruli, challenge itu sebenarnya sehari-hari, dan implementasi values, 4 values yang tadi disebutkan pun itu sehari-hari kita sebenarnya sudah menjalankan dan melakukan itu. Mungkin nggak sadar ya, bahwa ini tuh namanya sikap toh. Yang namanya tadi Mas Ruli sama Mas Arman sempat katakan menyamakan persepsi. Mau di partner, mau jual ide, mau jual mau menyamakan persepsi di tim, itu adalah speak up. Dan speak up itu kita bisa dapat kalau kita punya integrity, bahwa kita tahu ada sesuatu yang benar, sesuatu yang harus kita perbaiki bersama, dan itu harus dibicarakan. Memang kadang-kadang teman-teman kita ini masih suka malu-malu ya, Mas Arman, Mas Ruli ya, gitu ya, untuk menyampaikan sesuatu. Tapi mohon diingat bahwa kami ini belum kursus bahasa kalbu. Jadi kalau nggak disebutkan, kita nggak tahu sebenarnya apa yang teman-teman punya atau aspirasikan gitu. Jadi memang biasakan untuk berani berbicara sesuatu yang benar, berani mengemukakan pendapat, karena nggak ada ruginya kok. Toh kalau ide kita belum diterima sekarang, masih ada waktu untuk perbaikan sampai nanti ide itu diterima dan bisa diimplementasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, agility, nggak usah takut dengan perubahan dan dengan untuk berubah. Kenapa? Karena itu adalah proses evolusi kita untuk terus bertumbuh. Tadi yang Mas Arman bilang ya, growing itu tidak akan terjadi ketika kita tidak mau berubah. Ketika kita menahan, ketika kita takut terhadap perubahan, atau malah menghindari perubahan. Itu malah kita tidak bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Kalau dari diri kita sendiri aja nggak bertumbuh dengan lebih baik, gimana kita mau growing perusahaan yang kita tumbuhkan bersama-sama? Itu adalah di agility. Lalu kemudian untuk teamwork sendiri. Teamwork ini adalah saling backup.
Ketika kita tahu bahwa oh teman saya tuh punya kelemahan di part A, saya kebetulan punya kelebihan di part A, ya sudah kita saling bantu, saling backup. Bukan berarti nggak boleh speak up ya. Ketika kita tahu bahwa ada area of improvement yang kita bisa lakukan bersama-sama, ya dibicarakan. Itu adalah part of backuping tim, dan itu juga adalah part of teamwork. Ya. Kemudian yang terakhir apa nih? Tadi speak up. Oh, udah semua kayaknya ya. Speak up, integrity, agility, dan kemudian teamwork. Jadi kalau saya bisa wrap up, sebenarnya perjalanan core values ini dari awal tahun, terima kasih buat Mbak Maya, Mas Dian, dan juga Mbak Ripka, semua teman-teman yang sudah mengawal proses sosialisasi ini gitu ya. Saya melihat perubahan yang positif di teman-teman gitu ya. Teman-teman lebih berani untuk speak up, lebih dekat, lebih solid, kerjasama antar tim, nggak cuma di satu tim sendiri, tapi antar direktorat atau divisi atau departemen. Itu saya lihat lebih cair, lebih berjalan gitu ya, dan kontribusinya teman-teman jadi lebih positif. Nanti tinggal kita lihat aja hasil analisis akhir tahun ya, Mas Ruli, Mas Arman, gimana gitu kan? Apakah benar-benar terbukti nih gitu ya, performance kita memang growing. Kalau ada, ya monggo Mas, silahkan Mas. Saya mungkin saking semangatnya nih gitu. Jadi mau nambah satu lagi nih, Mbak. Boleh dong. Dek Siska dan monggo. Jadi ini Pak Arman, tolong dibantu juga, takutnya kalau saya nyasar gitu. Tapi dari 4 value tadi ya, dari kita bicara agility, gini, di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah leadership itu ada leadernya dan ada yang di-lead. Dan masing-masing harus pakai. Saya memang amanahnya, ada orang yang diberi amanah jadi leader. Dan yang di-lead ya, jangan ngerasa jadi anak buah gitu. Karena nggak ada istilah leadership atau tim itu yang ada bos, ada anak buah, itu nggak ada. Yang ada adalah yang di-lead sama yang nge-lead. Nah, yang paling penting tadi di core value yang kita udah sepakat, ini Bu Siska mohon saya dikoreksi ya, kalau nyasar ya. Bukan anak buah, timnya gitu ya. Timnya agile, wah senang nih leadernya gitu kan ya. Timnya punya integrity tinggi, senang. Teamworknya bagus, apalagi. Tapi kalau timnya speak up, ini harus mulai pada latihan juga para leader gitu ya. Kalau tim harus di-nurture dengan baik. Speak up itu bukan berarti kita dikritik atau dipertanyakan atau kita sedang dijatuhkan gitu ya. Karena itu yang nge-speak up itu juga jangan julid gitu kan ya. Jangan julid, jangan gibah, itu bukan speak up namanya gitu kan ya. Jangan nyinyir gitu kan ya. Jangan drama sinetron low budget, nah itu juga jangan. Nanti jadi tersanjung ya Mas Rul. Nah, so again speak itu benar-benar akan kelihatan balancingnya dari dua sisi, dari yang nge-lead maupun yang. Jadi saya juga sangat-sangat berharap terhadap diri saya sendiri juga ya, untuk men-nurture kebiasaan speak up itu bukan sebagai pihak yang men-speak up, tapi juga pihak yang menerima. Ya. Mungkin and it takes kedewasaan untuk speak up. Ya Mas ya, baik menyampaikan, karena menyampaikan speak up-nya pun kita pengennya yang kondusif dan konstruktif gitu ya. Menggunakan bahasa yang positif. Ketika kita menerimanya pun itu juga harus open minded gitu, karena kan memang kadang-kadang kita menerima masukan yang memang di luar bayangan kita ya, bukan sesuatu yang mungkin menjatuhkan tadi seperti yang Mas Ruli katakan, tapi mungkin juga itu akan memperkaya. Kalau misalnya udah langsung kita tolak, nggak dipikir dulu, biasanya udah selesai. Tapi kalau kita coba kita elaborate dulu. Nah, biasanya akan jadi sesuatu. Itu pengalaman dari kami yang lahir di bawah tahun 1980 ya, Mas Ruli dan Mas Arman. Benar, gue di bawah 90 kan? Oh iya, saya di bawah 2000. Itu angkatan lulus apa gimana ya maksudnya? Zaman itu belum dihitung angkatan, Mbak. Iya. Oke, Kandita. Mungkin kita sebelum masuk ke ini, kita boleh putar kaleidoskop kita dulu nih, setahun udah ada apa aja sih di DJ Asia, boleh tolong diputar, Kandita. Teman-teman juga nih ya, kita bakalan siap-siap udah 1 tahun nggak puasa dari 2021 sampai 2022. Kita udah ngapain aja sih? Biar kita refresh memori teman-teman, yuk kita lihat video berikut ini. Kita reaction.
video reaction. Terakhir ya, tapi alhamdulillah walaupun pandemi kejadian tetap kita bisa maju terus karena wow ya, life must go on for everyone, life must go on for us. That's life ya. Things you plan may not happen, things you don't plan actually happen, so that's good for us. Masih ada yang mau menawar di angka 350 rupiah? Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Di dalam kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Yeay. Ayat berapa tadi? Oke, Kandita, back to you, Kandita. Thank you, Mas Ruli dan Mas Arman udah berkenan untuk sharing hari ini ya. Appreciate it. Thank you banget. Daria, jangan menyerah di jalanan. Hati-hati. Sarange. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau tanya jawab untuk Pak Arman atau Pak Ruli boleh, atau mungkin dari Anis sama Mas Dian udah ada ini kah calon-calon pemenang? Namanya mau nanya ya? Oh mau nanya, boleh. Oke, Sambil nunggu pengumuman pemenang kali ya? kayaknya ada Boleh. unsur dendam. Hai, Mai. Enggak, Mbak Maya. Arman, diawali dengan assalamualaikum dulu, Pak. Pak Ruli, Pak Arman, sebelum terima kasih Pak udah mau sharing luar biasa sore hari ini gitu. Tadi Maya banyak dapat insight juga gitu. Saya kayak dari Pak Arman dulu kan perpindahan dari satu perusahaan ke perusahaan lain banyak banget ya Pak ya gitu. Pak Ruli juga experience juga luar biasa gitu. Nah, tapi yang terkait dengan value nih Pak, kan di saat kita kayak tadi kan seperti yang Pak Ruli bilang, sebenarnya di keluarga itu sudah ada satu poin yang ditanamkan dari dulu, yaitu integritas. Nah, di saat Bapak berhadapan dengan perusahaan, artinya kan perusahaan sendiri juga punya satu konsep value yang memang akan yang seharusnya dijiwai oleh semua karyawannya gitu. Nah, Pak, boleh nggak Pak sharing Pak? Ini kan dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu mereka punya value yang mungkin berbeda atau mungkin juga ada value-value yang sebenarnya itu masih berhubungan, gitu, masih sama lah mirip-mirip gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menyatukan nih Pak antara value yang kita pegang di keluarga dengan value yang ada di perusahaan nih Pak? Bisa jadi, nggak tahu ya Pak, apakah mungkin nih value ini berbeda atau sebenarnya kalau value-nya sama mungkin itu lebih enak untuk bisa memahaminya gitu. Kalau misalnya, ya, maksudnya untuk beradaptasi dengan cepat untuk kita bisa menjiwai value dari perusahaan ini gimana Pak tipsnya Pak? Dengan pengalaman yang beragam-beragam value yang mungkin udah masuk ke bapak-bapak berdua gitu. Boleh Pak Ruli atau Pak Arman? Terima kasih. Thank you Mbak Maya. Gimana Pak Ruli, Pak Arman, monggo. Angel, pertanyaannya angel tenan gitu. Angel. Tapi gini, mungkin Pak Arman izin duluan ya. Silakan. Nanti mohon ditambahkan. Asal saya dapat 50.000, saya akan Pasti Pak, tenang aja Pak, nanti 50.000. So, jadi gini Bu Maya, jadi pertanyaannya sangat-sangat baik sekali. Kalau secara in general ya, value insya Allah sebenarnya dari pengalaman saya selama ini itu tidak ada yang bentrok. Ya, baik dari yang ditanamkan di keluarga maupun di tempat kerja satu sama lain ya. Dalam arti gini, tidak bentrok itu dalam arti tidak menyalahi atau melanggar apa yang selama ini memang sudah ditanamkan dalam hati. Kecuali kalau memang ternyata kita temukan ada satu yang sangat melanggar, then you're working for the wrong company, at least for yourself, gitu ya. Karena tapi alhamdulillah ya menurut saya sih sampai hari ini cuman judulnya aja yang berbeda atau penekanannya yang berbeda, bahkan ada beberapa perusahaan yang sah-sah aja setiap tahun value-nya berubah. Itu ada yang seperti itu, saya pernah ngalamin. Kenapa? Karena memang dia lagi mengalami transformasi dari perusahaannya yang dalam kondisi seperti apa menjadi apa,
ya sah-sah aja, dia ada value yang berubah gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi ya dari misalnya tadi alhamdulillah ya, misalnya kayak tadi contohnya saya tadi misalnya adalah integritas. Itu all the way sampai di ujung disebut atau tidak disebut. Integrity itu selalu ada. Jadi dalam arti mungkin ada perusahaan yang tidak menyebut integrity itu adalah menjadi value utama si perusahaan tersebut, karena kebetulan orang harus sudah sudah berintegritas tinggi gitu kan ya, sudah berintegritas. Ntar Bu Sari yang akan teriak itu, ini belum ada BRS-nya gitu. Nah, cuman sebenarnya semua value it's good value akan menjadi sebuah akan jadi sebuah kelebihan sebenarnya if you work for companies yang punya different values, ya, di mana kita jadi belajar banyak, menanamkan diri, mendisiplinkan diri dengan berbagai ilmu baru yang baik-baik semua, insya Allah, gitu. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba bekerja di perusahaan yang tiba-tiba bilang itu Anda wajib narkoba, itu udah something wrong with the company, something wrong with you pada saat nge-fly, gitu ya. So and then you know what to do afterwards, gitu ya. Tapi selebihnya insya Allah semua value itu baik dan tidak akan bentrok. Dan ingat, kalau misalnya tiba-tiba ada kebaikan yang kita khawatirkan, itu ada was-wasnya setan di situ. Jadi nggak usah khawatir, itu setan yang bisik-bisik kalau itu ada sesuatu yang salah. Abaikan aja. Karena itu insya Allah segala sesuatu itu pasti baik. Insya Allah nggak ada yang bentrok. Tapi nggak tahu Pak Arman mungkin ada pendapat yang berbeda? Ya, nggak berbeda pasti. Mewakili dunianya. Setuju banget apa yang tadi disampaikan Pak Ruli pastinya gitu ya. Sepakat dari soal ya itu kita udah soalnya bagi-bagi coupling soalnya. Gak benar serius bahwa apa yang tadi Pak Ruli sampaikan itu benar dan gue juga setuju. Kemudian mungkin menambahkan aja, melengkapi apa yang tadi Pak Ruli juga sudah sampaikan bahwa gini Mbak Maya, kalau bicara tentang culture itu kan ada culture perusahaan, ada subculture sebenarnya. Jadi sebenarnya tetap ada yang namanya subculture. Jadi culture perusahaan ini kayak contoh yang saat ini kita coba promosikan, ada 4 culture yang kita miliki ya. Itu adalah nilai-nilai yang memang disarikan, diyakini oleh perusahaan untuk bisa membawa perusahaan menjadi lebih maju. Tapi ada yang namanya subculture. Subculture ini siapa ya? Buat masing-masing leaders itu memiliki nilai-nilai yang pastinya nggak berbenturan dengan apa yang memang tadi Pak tadi, tapi mereka punya value-value lain yang juga memperkaya untuk bisa memperkaya yang 4 itu tadi. Ya. Nah, ini yang bilang bahwa warna dari setiap divisi, warna dari setiap departemen itu banyak dipengaruhi sama subculture itu tadi, gitu. Banyak dipengaruhi oleh leadernya itu tadi, karena nilai-nilai ini kalau kita bicara tentang budaya perusahaan, ini kan bukan sesuatu yang dipasang masuk ke ke lobby, lihat wah kita integrity, bukan seperti itu. Kalau bicara tentang budaya perusahaan, seperti yang sama-sama kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang bisa kita mungkin bisa lihat dalam arti bahwa cara mereka bekerja, cara orang berinteraksi, cara orang semua hal-hal yang sebenarnya hal yang tadi kita bilang bahwa itu intangible gitu. Dan semua ini culture maupun subculture itu sangat-sangat erat hubungannya dengan leadership. Makanya dari tadi selalu kita bicara tentang leadership, selalu kita bicara karena ketika kita ingin menanamkan culture itu bukan dari bottom up, selalu top down. Ya. Kalau orang bilang katakan negara ini ketika kita bilang bahwa pokoknya stop korupsi, memang harus dimulai dari atas dulu gitu kan, untuk bisa membuat semua jadi lebih tidak melakukan hal yang tidak kita inginkan tadi gitu. Jadi memang kalau gue merasa beruntung di sini bahwa gue punya kita semua di sini punya gue nggak perlu menjilat enggak, tapi gue tulus gitu, gue bilang bahwa kita punya leader yang baik ya, Pak Ruli ya, sebagai panutan gitu ya, artinya humble, terus kemudian down to the earth, speak up benar-benar gitu. Jadi kalau gue lihat sih sebenarnya 4 pilar tersebut sebenarnya memang berasal dari beliau semua gitu loh. Dan memang lead by example banget. Dan mereka dia lead by example gitu ya, dia punya integriti yang bagus, dan kita semua juga belajar lah dari beliau ini juga gitu. Gue pikir itu sih sebenarnya Mbak Mai. Ya. Oke, terima kasih Pak Arman, Pak Ruli, Mbak Maya pertanyaannya.
Semoga terjadi. Ada pertanyaan tambahan, Kek. Ada titipan tadi buat Pak Ruli. Agak deg-degan ini ngebacainnya. Ini nggak apa-apa ya, agak ini teman-teman kita waktunya kita panjangin dikit, nggak apa-apa ya, soalnya masih pada sekali kayak nunggu 50.000 juga kan dari Pak Ruli, jangan berbohong loh. Kali ini bakal bisa dapat 50.000 dari Pak Ruli. Oh, Akhirnya simpel sih Pak Ruli. nggak deg-degan nih. Ini pakai titip. Itu yang stylist Bapak siapa? Tumben colorful. Titipan Pak, bukan dari Maya, itu mah titipan beneran deh. Titipan, pertanyaan titipan. Aku monokrom ya selama ini ya. Saya monokrom selama ini memang faktor warna kulit mungkin ya gitu ya. Tapi kalau hari ini colorful itu mungkin karena terinspirasi sama Bapak Ibu dan yang duduk di sebelah saya. Jadi saya sebenarnya biasa aja jadi terlihat colorful dan dandanannya gitu. Mereka ini membuat dandanan saya jadi lebih kelihatan lebih sangat. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ruli yang hari ini colorful. Ya, berarti 52.000 lah. 52.000 lah ya. Oke, kalau gitu kita langsung ngumumin aja ya teman-teman yang udah tadi jawab pertanyaannya, kita ulang lagi. Pertanyaannya boleh kan kita ulang ya Pak Ruli ya? Silakan. Jadi bayangkan kamu lagi ada di dalam sebuah situasi di mana kamu terjebak di jalanan yang super duper macet, pokoknya nggak gerak. Di mana di dalam mobil kamu itu ada mertua kamu yang marah-marah mulu, ada kakak ipar kamu juga yang nggak berhenti ngomong, ada istri kamu atau pasangan kamu yang lagi gendong bayinya nangis, mungkin butuh susu, butuh ganti popoknya, Pak Ruli ya. Nah, dari 4 pilar core value kita, yang biasa juga diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, yang mungkin di Jason juga nggak sadar, tapi sudah mengaplikasikan itu. First thing first, ya Pak Ruli ya. What would you do if you were in that situation? Yes. Is there any exact answer for this question? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita akan pilih jawabannya. Perlu baru lihat dulu atau kita udah ngumumin nama nih Mas Dian? Boleh kita bacain sekalian jawabannya mungkin? Boleh. Oke. Enggak Mas, bolor saya nih. Maaf teman-teman. Mari kita alihkan perhatian kita kepada Bapak Dian Sinage Chong tetap ada Chongnya. Yang mana aja nih? Oke, mari kita dibantu, bisa dibantu. Gitu, tapi sebelumnya kalau boleh tahu nggak nih sambil Mas Dian highlight dulu yang mana jawabannya. Kalau Pak Arman ada dalam situasi seperti itu, first thing first gimana Pak? Gue telepon Pak Ruli. Gue nanya jawabannya apa? Nih gitu ya. Baru gimana nih? Ya kalau gue sih sebenarnya ya kalau memang sudah sebenarnya berhenti aja dulu. Berhenti dulu. Udah berhenti udah dulu. stuck tuh Pak. Ya minggir dulu gitu kan. Matiin mesin segala. Kalau Pak Arman ya, dinginin kepala ya Pak ya. Mending minggir dulu daripada udah stuck, nenangin kepala dulu. Kalau Pak Ruli, lagi dipilih-pilih. Kalau temen, Mbak Maya ngapain? Ayo. Mau mendekati ke sistem tersebut biar memastikan tidak ada yang masalah. Memastikan. Enggak, Mbak Maya mau ngapain kalau di posisi itu mau ngapain Mbak Maya? Yang tadi posisi ruwet banget nih posisi. Soalnya kalau minum itu kan katanya itu bisa menurunkan. Mbak Maya minum, oke. Menurunkan emosi ya. Jadi karena kondisinya panas semua tuh dalam mobil, udah AC mati ya kan. Minum aja dulu biar relax. Kalau dulu kan ada iklan Sprite ya. Zaman-zaman dulu kayaknya inget tuh Sprite biar seger banget ya. Kan? Seger banget ya. Nah kalau udah minum udah agak reda, baru tuh kita bisa ngomong, baru bisa didengarkan gitu. Pas lagi panas kalau kita ngomong ya udah nyemprot aja udah semua. Udah sekalian. Apalagi kalau bisa makan bakso ya Mama ya. Jadi kalau Mama ya minum dulu biar tenang, baru setelah tenang barulah ngomong gitu ya. Ya bener sih kalau dulu ajaran Nabi juga kalau nggak salah kalau lagi marah, kalau lagi berdiri itu duduk ya Pak ya. Kalau duduk masih marah juga tidur, benar kan Pak? Tapi jangan tidur juga kayak lagi nyetir. Iya benar, kan lagi stuck. Belum gila tidur. Gimana nih? Lagi dipilih-pilih jawabannya teman-teman. 5 orang pemenang untuk kamu yang saldo, untuk kamu yang Kaspronya premium. Kalau kamu nggak premium, Kaspronya nggak bisa. Jadi harus premium. Gimana cara biar Kaspro premium? Kenalan dong sama CS-nya Kaspro. Iya. Jangan lupa habis itu di-upgrade jadi Castro Bank ya, teman-teman. Habis itu jangan lupa beli emasnya, terus Gold Pro-nya, habis itu Master Pro-nya karena banyak fungsinya dan lain sebagainya. Baik, 5 pemenang Pak Ruli.
Silakan. Oke, dengan kita sudah dapat 5 pemenang. Tepatnya 5 penjawab yang unik gitu ya. Karena dalam hal ini sebenarnya nggak ada istilah pemenang dalam arti yang ada selalu adalah jawaban yang cocok atau lebih cocok. Jadi nggak ada jawaban salah, nggak ada. Kita di tim kita juga sebenarnya kita budayakan seperti itu. Nah, untuk nama-namanya mungkin nanti Mas Dian bisa sebutkan beserta jawabannya ya. Kita sebutkan, kita sepakat tadi itu yang kita pilih itu ada 3 jawaban yang menurut kita cocok gitu ya. Dan ada 2 lagi jawaban yang menurut kita itu patut dipertimbangkan karena sangat unik idenya ya. Wah, oke. Atau yang mungkin sangat ngeselin gitu ya. Tapi ngeselin in a very positive way. Tapi monggo Pak Dian. Mas Dian boleh kesini dong ke tengah mungkin Mas. Kita gantikan ruang nggak apa. Oke. Mau gimana? Aku bacain. Mas Dian. Jadi untuk pemenangnya itu yang ngehe dulu aja Pak ya. Yang ngehe itu ada 2. Itu ada dari Semut, yaitu Andi Prayitno. Dia itu bilang tendang kakak ipar keluar mobil, kuak. Oke. Bener-bener nih ya. Mas Andi, coba videonya Mas Andi mana? Mas Andi, boleh dong nyalain videonya yang mau nendang kakak ipar. Value yang di-represent apa itu? Mas Andi. Wah, gagal nih. Mas Andi 1. Mas Andi 2. Nah, itu dia tuh. Mas Andi. Kayaknya dedem banget itu sama kakak ipar. Mas Andi kenapa tendang kakak iparnya? Kenapa nggak bapak mertuanya yang tendang? Ya kan yang sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya di mobil itu. Cuma satu aja yang bikin ribut. Kenapa nggak dikeluarin aja gitu. Turin ya Mas ya. Oke. Jadi value-nya apa tuh Mas Andi itu? Kira-kira itu value yang kita tanamkan di situ. Jadi kita lihat fokus sumber masalah di mana sih paling utama. Kalau bisa kita hilangin, kita coba hilangin ya. Kalau nggak bisa diajak ngomong baik-baik, ya mungkin agak keras gitu aja sih. Ini kepentingan yang lebih besar lagi. Jadi agility Mas Ewa luar biasa. Thank you. $50.000 Zimbabwe. Keren. Oke, thank you Pak Haji. Pak Haji. Next, Mas Dian. Lalu yang kedua itu ada Dinska. Dinska, videonya nyala dulu. Kalau nggak 50.000-nya balik ke kita. 1. Ya, pakai baju yang mohon maaf, kalau duit gue cepet, bro. Benar. Oke. Kok nggak ngantor sih? Di mana? Work from car. Parah banget nggak ngantor nih. Abis makan macet. Oh, Dinska jawabannya apa nih? Dinska itu jawabannya karung coba. Siapa yang masukin karung mobilnya? Bayinya. Kakak iparnya lah masukin karung. Gue paling gini, bawa kakak ipar kalau udah bawel banget, gue kesel jujur. Apalagi itu kondisi lagi macet ya. Terus udah gitu mobil mati, AC-nya mati, panas pula. Kesel kan? Jadi ya udah aja masukin karung, kakak iparnya buang di tol, kelar urusan. Kakak ipar ya. Jadi kayaknya ini ada sensi kakak ipar, Pak. Itu yang lagi ngomong di background-nya kakak ipar dia bukan tuh di mobil. Anggoro nih suara-suaranya. Oh. Enggak, Mas Ang. Sehat spiritualnya Pak Ruli. Penasihat spiritual sekaligus penasihat secara legal. So what's the value in it menurut lo Bu Dinska? Value-nya apa nih Dinska? Dengan mengarungi kakak ipar. Iya. Menuju ke sana juga ya gini ya, value-nya ya inti permasalahannya kan ya sama kayak tadi Mas Andi ya, maksudnya permasalahannya di mobil nggak ada apa-apa, cuma AC doang mati. Terus yang bikin menyulut masalah kan ya kakak ipar. Udah daripada ribut, keluarin aja kakak iparnya, keluar kan. Tapi sama Pak Andi ya, nendang satu orang di mobil, sumber masalahnya. Gimana Pak Ruli? Dicari gitu. Ya. Makasih Pak Ruli. Tapi gini, saya mau nambahin sedikit karena yang Bu Dinska sampaikan itu barusan, Nak Dinska sampaikan barusan. Itu ada value yang sangat penting ya. Jadi gini, ini ada kaitannya sama integriti karena kan si kakak ipar itu tadi juga dia bilang, terobos jalanan dong, gitu kan, ini klaksonin orang segala macam. Jadi seperti juga tadi Pak Andi bilang ya, selain tadi agile ada masalah kita selesaikan, tapi ada juga yang paling penting di situ adalah kita menjaga integritas, bahwa dalam situasi kayak apapun itu kita harus saling mengingatkan bahwa you cannot tiba-tiba langsung mentang-mentang ada situasi yang sedang under pressure
terus Anda jadi halal untuk nerobos jalanan, melanggar aturan, no. Under pressure kayak apapun, dalam situasi kayak apapun, ya kita harus jaga integritas kita jaga namanya aturan perusahaan, aturan negara, dan sebagainya. Jadi diingatkan gitu ya, dan kalau misalnya ternyata diingatkan juga ternyata tidak sukses, sama Zidinska mau dikarungin tadi gitu kan ya, luar biasa. Tapi I think it's a good answer, tapi semoga moralnya itu tadi ya, kita udah dapat tadi so far value-nya untuk yang integritas, agile ya, agile. Iya. Hati-hati ya, mungkin nambahin dikit kali ya Pak, kalau misalnya ada satu permasalahan cari dulu sumber masalahnya apa, ya kan? Jangan langsung dari desa mana Bu? Passwordnya apa? Passwordnya? Sukabumi. Mungkin Jari-jari. Sudah terputus. Terputus. Ya, selanjutnya. Bapak. Oke. Ya maaf. Oke, kedengeran nggak? Ya. 50.000 buat Anda dalam bentuk cicilan kanan. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya ada masalah, cari dulu sumber masalahnya apa. Jangan langsung memberikan satu solusi jalan pintas yang ngehe juga gitu Pak, gitu loh. Yang enggak. Saya senang sekali dengan kata yang tadi disebutkan, yang tut. Tadi ada yang ngetut, apa tut he. Udah yuk sekali di-mute aja boleh. Anis tolong. Yang gitu lah Pak, jadi cari dulu sumber permasalahannya, kita cari solusi bareng-bareng. Ada RCTI, Metro TV dan segala macam, ini sebenarnya kita live juga. Tolong di-mute dulu, Dinska udah dapat 50.000. Next, Mas Tian ada siapa? Tolong dikarungin sekali. Jawaban ketiga kita. Lalu ada dari Maya Vendila. Waduh. Dia itu tadi jawab kasih minum aja dulu, biar adem dulu semuanya. Oke. Yang dikasih minum siapa Mbak Maya? Mbak Maya yang minum. Mbak Maya, bayinya pengen minum susu. Siapa? Pak Arman nyusuin. Sepertinya itu tetap fokus pada kakak ipar. Siapa Mbak Maya? Dikasih minum tetap kakak ipar. Semua nanti dalam mobil ya kan. Tapi emosi itu karena kurang minum. Makanya muncul pak kan iklannya kan gitu. Salah banget. Apalagi ini ya. Ada penelitian juga Pak, tadi sudah sempat sekilas ngobrol sama Cu juga gitu. Ternyata kalau minum itu bisa meredakan emosi. Nah, dan emang iya kan Pak, kalau kita lagi marah-marah, kita minum kan pasti diam dulu ya. Gimana caranya marah kalau masih minumnya kan bisa musnah gitu. Kalau gitu saya akan minum dulu. Ya itu Pak, maksudnya itu. Gitu. Value-nya apa? Supaya ideal gitu. Kenapa ideal? Karena kan ini kan kita mencari solusi di kondisi yang sulit ya gitu kan. Kenapa minum? Setelah dia emosi, setelah minum kan harapannya emosi turun, semua juga bisa tenang dulu, menarik nafas dulu gitu kan. Kalau udah mulai tenang kan semua juga kita bisa ngomong kayak mau ngasih tahu mau mana dulu nih, mau berhenti ke pinggir memungkinkan atau tidak. Kalau kita di tengah gimana, mau parkir ke pinggir kan kalau macet ya kan gitu kan. Mau benerin ACK atau mau nyusun anak dulu gitu kan. Semua butuh diam gitu kan. Gimana anak mau nyusun kalau misalnya pada berisik gitu kan. Akhirnya kayak gitu. Jadi yang paling penting itu ada dulu, istighfar dulu gitu kan, berdoa ya. Minum Pak. Minum ya intinya. Oke. Oke, thank you Bu Maya. I think it's a very good answer. Thank you. Dapat dijelaskan karena udah 50K. Yang menjawab yang bikin value. Jadi gua nggak berani ngelawan udah. 50K USD. Monggo, lanjut. Lalu ada Indah PRP. Alhamdulillah. Nggak Indah videonya. belum. Apa? Nggak Indah videonya. Mau mandi nggak jadi mandi nih. Nama saya disebut. Indah biasa. Sekarang itu lagi susah air memang. Jadi nggak mandi itu value-nya apa Ndah? Iya. Indah akan tetap indah walaupun tidak mandi. Ya Allah Pak. Aku jadi pengen buat puisi buat kamu. Waduh. Aku jadi pengen mandi dengar kamu buat puisi. Indah itu tadi dia bilang value-nya teamwork. Pertama ganti popok bayi, suami gantian supir mobil, lalu kakak ipar yang bawel lihat kondisi di Google Map, alasan macet tersebut. Lalu mertua ditenangkan dan usahakan semua tenang dan berpikir positif. Anjay. Iya banget anjay. Itu sebenarnya Mbak Indah, yang membuat Anda menang itu anjay. Yang lain ya
Gimana Pak Ruli? Jadi Mbak Indah ini kritikal banget Pak Ruli. Satu-satu dia kasih job desk-nya. Luar biasa. Luar biasa. Satu punya job desk. Dan Terstruktur. beliau ini ada salah satu core value yang saya ingat di tempat yang sebelumnya. Itu persistensi. Jadi dia itu kekeh memastikan pekerjaan dia itu determinasi tinggi sampai nggak mandi, pokoknya jawabannya dia dapat duit. Luar biasa. Sebelum pantang mandi sebelum dapat duit. Thank you Mbak Indah. Thank you banget, thank you banget. Luar biasa jawabannya. Luar biasa. Sekarang Mbak Indah bisa mandi dengan tenang. Yes. Jangan lupa pakai sabun ya dan keramas. Ya, dengan 50.000 Anda bisa membeli sampo yang lebih baik dan juga sabun-sabun yang memang jadi idaman Anda. Ya, oke. Dapatkan di toko terdekat. Terima kasih. Oke, Ada lagi? Terakhir ada dari Arifianto. Kus. Luar biasa. Pak Arifianto. Mas Pinky, Mas Pinky. Arfianto, sorry. Mas Arfi mana? Mas Pinky. Pak Arfi ya? Pak Arfi. Hari ini lagi pakai baju pink. Pak Arfi di belakang kita. Panggil aja langsung itu, Pak. Pak Arfi. Jadi Pak Arfi itu bilang, minggirin mobil di tempat yang teduh dan aman untuk mengecek AC mobil yang nggak dingin. Kenapa? Dan mengganti popok deck by-nya. Oke. Jadi value-nya apa tuh Mas? Tadi yang Mas sebut, apa memang jiwa naluri pembantunya tinggi? Apa itu value-nya apa tuh? Nggak masuk frame Mas, nggak masuk. Oh iya. Iya, Pak Arfi, mari Pak. Nggak usah masuk. Oh, nggak mau Mas. Oke. Jadi nempel-nempel aja. Oke, jadi kita coba kamera di sebelah sana. Oke. Jadi kita coba cari satu-satu dulu permasalahannya. Yang pertama kan AC mati ya, dan kondisi jalan macet. Jadi kita coba pinggirin dulu kendaraannya supaya kita juga nggak terlalu panik lah dengan kondisi jalan macet. Kita pinggirin tempat yang aman. Kita tahu di situ ada supermarket, minimarket yang mana kita juga bisa beli minum sekalian supaya adem lah yang ada di dalam mobil. Terus kalau memang dedek bayinya lagi pop atau popoknya udah penuh, perlu kita ganti supaya lebih tenang lagi lah dan kondisi di dalam mobil dan kondisi. Oke, terima kasih Pak Arfi juga terstruktur ya Pak Ruli ya. Luar biasa sekali. Sama Terima kayak Pak kasih. Arman. Terima kasih Marfi. Sama-sama. Terima kasih Pak Arfi. Thank you. Buat teman-teman lain yang sudah menyampaikan, nanti ada sortiran terpisah atau gimana Bu Anis, Pak Dian? Sortiran terpisah Ya, gimana nih? nanti akan ada hadiah dari kami ya, tentunya gitu. Itu pun kalau kami ingat. Tolong disortir dulu gitu ya Mas Dian ya. Ya, sortir aja maksudnya. Jawab berapa? Kita cuma pengen tahu. 8 orang. Oke. Tadi itu 5 yang tercepat, Pak. Oh itu yang gimana cepat ya? Ada waktu yang saya 3 mau pikir dibantu itu juga. laki-laki itu memang ya. Oke. Apa kita sudah butuh time out? Oke. Kalau gitu yang 3 juga nanti ada something dari kami juga. Jadi semua tadi respon yang sudah masuk kita sangat berterima kasih sekali. Tadi ada sempat pertanyaan Bu Kandita, menurut kami bagaimana? Karena kita ngasih pertanyaan nggak kasih jawaban kayak nggak fair banget gitu ya. Jadi sengaja memang disusun sedemikian rupa ceritanya. Nomor 1 itu kita akan nyari semua core value yang ada ya. Tadi integrity kita udah kelihatan, tadi si kakak ipar kita kasih tahu bahwa kelakuannya tetap baik bagaimana dalam proses kayak apapun kita jaga. Teamwork, kita bantu istri atau suami yang sedang ngurusin anak, mereka lagi kerepotan, entah kita ganti popok segala macam, tadi banyak contoh disampaikan. Terus untuk agency ya, nanti kita bantu karena mertua kita lagi panik, nggak bisa baca Google Map misalnya, mungkin kita bantu mereka, kita agile untuk bantu perubahan segala. Atau bahkan kalau mau kreatif gitu ya, lakukan satu hal semuanya terjawab, misalnya ya kalian turun aja, terus begitu ke perempatan kalian beres itu perempatan. Diperiwitin, kelar, jalan, mobil semua. Ya, jadi tapi semua, jadi intinya tadi adalah 4 core value yang manajemen kita sudah tetapkan, itu sangat berharga, baik kita terapkan, sekali lagi mungkin kalau kami boleh remind, di dalam industri yang sedang perusahaan ini sedang jalankan, maupun in our real life ya, itu 4 core value tadi itu sangat berharga, dan insya Allah kalian akan selalu temukan, dan silakan diterapkan ya, karena itu akan sangat baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Ruli. Karena ada tambahan atau jawaban? Saya pikir Pak Ruli juga berhak dapat 50.000 tersebut.
Jadi tolong transfer balik tadi semuanya. Enggak, gue pikir udah banyak tadi kita cerita gitu ya tentang segala hal gitu ya, dan pikir ini momen yang bagus gitu, momen tutup tahun juga untuk bisa memulai tahun yang baru gitu dengan perjalanan yang baru pula, dan nantikan excitement yang ada di DJ Asia tentunya bukan hanya dengan kita tapi dengan kita semua. Kita promosikan ini bersama-sama ya, memperkuat apa yang memang sudah diberikan. Kali ini adalah bagian dari strategi buat kita untuk maju tentunya. Ya, just let's do it lah together. Oke. Kita mau kebalik nih. Jadi atas nama semua karyawan dari DJ Asia, kami mengucapkan selamat tahun baru kepada para manajemen. Belum, Pak. Biar kebalikan kita. Belum, selamat Natal, selamat liburan. Belum ya? Jangan curi spotlight saya, Pak, untuk ngomong itu nanti. Giliran saya. Belum, belum. Ya, terima kasih banyak. Tapi Pak Ruli, Pak Arman, atas waktunya udah seru banget ngobrol. Ternyata nggak kerasa. Paling pada. Gue kerasa sih. Capek memang. Capek ya, Pak? Capek banget. Tapi kesian pemotretan kan? Belum kebetulan. Unboxing aja paling Unboxing ya. aja, ya. Oke, Mesin oke. cuci sama kompor gas lah pasti. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Selamat buat teman-teman yang udah mendapatkan Rp50.000. Gimana Mas Dian? Iya, kan itu juga mau ingetin kalau besok kita udah ada. Besok kita mau kemana? Mau ke kantor acara DJ ASEAN Gift and Gift 2021 sekali kita tutup tahun, sekali kita kumpul-kumpul. Ya udah konfirmasi ke Kandita yang mau datang ke kantor untuk offline event, teman-teman jangan lupa dibawa hadiah yang udah kamu terimanya ya. Seperti Mas Dian yang udah nggak sabar, udah dia pakai hadiahnya dari kapan tahu tuh. Ya, teman-teman jangan lupa besok kita bakalan seru-seruan di acara DAB Gift and Gift, dan Karita mengingetin kalau untuk event hari ini dan event-event seru lainnya bakalan kita upload di YouTube-nya DJ Asia Bios. Jadi kamu jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah ini ya untuk channel YouTube DJ Asia Bios atau di atas ya boleh. Teman-teman sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya Pak Ruli, Pak Arman, jaga selalu kesehatan. Kita ketemu lagi besok di DAB Gift and Gift, dan hari ini Kandita mau ngajak seperti biasa buka semua kameranya. Ayo kita berfoto bersama. Bu Siska juga Kandita mau terima kasih banyak sudah ngebantu Kandita di tengah kemacetan. Meet the Chief. Ya. Iya. Besok kita ketemu di kantor ya Bu Siska. Oke. Siap. Kita buka kameranya, kita foto bareng-bareng. Teman-teman yang ada di sini mau gabung? Ayo gabung. Sini depan kamera. Sini kita foto. Mas Pinky. Kamera mikro. Ayo. Mas Pinky. Sama nih Pak Arfi sama aku lagi matching dress code-nya pink. Gabung Mbak Nani. Ayo, Mary. Bu, sini Bu. Depan. Mbak, maju. Nah. Wah, itu Bernard nomor tuh dia tadi jawabannya nggak dibacain, kita harus bacain nanti ya. Karena jawabannya Bernard seru juga tuh tadi itu. Oke. Siap? Oke. Kamera ke sini ya Mas Dian. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, tahan napas. 2, 3. Angkat kaki kiri. Iya. Tahan. Angkat kaki kanan. Tahan. Gak ada diturunin. Sini dong. Kelihatan itu di situ kelihatan. Udah tenang aja. Nanti dapat lingkaran merah. 2, 3. Ya. Bisa lihat di pos kota ya. Oke, ada nggak situ? Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita ketemu besok di DJ ASEAN Gift and Gift 2021. Sehat-sehat. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Muah.